Ngene to, Mas. Iya, ayo. Wis ora bayake. Tinjau kamera. Ya, ngene. Wis mlaku rong, Mas. Wis. Iki pixel ta. Ngene, Mas. Heeh. Walik lah, Mas. Nah. Kok walik, Mas? Ora, Mas. Nah, Ketok to, Mas. itu. Ada guyannya dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Senyum alumni tahun 2022. Saya mau bercerita tentang kenapa kok sejarah saya itu bisa menjadi seorang tunanetra yang total dan tidak bisa melihat jalan, sekaligus juga tidak bisa melihat cahaya. Begitu. Saya itu dulu lahir pada tahun 2001 dari pasangan Bapak Hartono dan almarhumah Ibu Partini, dan dari dua bersaudara. Saya dulu waktu lahir tanggal 30 April 2001, usia kandungan mama almarhum saya itu 7 bulan jalan. Itu katanya ya, kalau menurut cerita versi mama saya, itu dulu itu pas hari Minggu tanggal 29 April 2001 itu periksa. Itu posisi letak bayi normal, cetak jantung bagus, tidak apa-apa, sehat. Nah, kemudian sorenya itu ngobrol sama tetangga saya, namanya Pak Gunung waktu itu. Terus biasa malamnya tidur, terus paginya merasakan sakit sama keluar flek itu. Terus karena rumah itu belum ada WC-nya, waktu itu mama saya bilang ke bapak, "Wah Pak, aku tak ke sungai dulu ya Pak, kok perutku nggak enak, mau beol." Jangan, kata bapak saya, "Jangan ke sungai, wah nanti malah bahaya, nanti tak panggilin beca aja, ayo ke Bubedan Dwi." Nah, terus nyampe sana, aku dipertahankan, nggak mau, pengen keluar terus akhirnya terpaksa dikeluarkan. Terus beratnya 1/4 waktu itu. Terus ikis mlebu Mas. Wis. Ya, Mas. Waktu itu Bubedan Dwi menyarankan, wah ini Mbak, bayinya kecil, hanya 1/4 beratnya. Nah, berhubung sini belum ada alatnya, ini dibawa ke rumah sakit RSUD Suradi Tirtonegoro Klaten, harus dibawa dan dirawat di sana. Terus
ibu saya mengiyakan apa perkataan Bu Bedan dulu itu. Iya Bu, nggak apa-apa. Kalau memang harus begitu, yang penting anak saya sehat. Terus kalau versi yang kedua itu cerita bapak saya itu waktu itu pas kan mbah saya dulu punya sawah dibajak pakai kerbau. Nah itu ceritanya nama almarhum itu mau berangkat ngirim ya bekal untuk tukang bajaknya itu, ya ada nasi, ada gudangan, kalau di Jogja namanya urap tempe. Terus mau berangkat itu di tengah jalan itu kepleset. Pas kepleset itu perutnya sakit, terus kirimannya wah udah nggak kalap ya, istilahnya itu udah mubadir, nggak diurus, terus ngurus mama saya ke Bu Bedan dulu itu. Terus terpaksa dipacu, dikeluarkan, ya beratnya itu tadi 1/4. Terus habis dibawa ke sana, nyampe rumah sakit langsung diinkubator. Inkubator itu kalau orang-orang bilang itu bentuknya kayak akuarium gitu, kalau yang nggak tahu. Itu ada lampunya gitu, disinar. Nah, itu terus habis itu kayaknya ada yang salah di perawatan saya dulu di inkubator itu. Yang seharusnya matanya ditutup pakai lakban, setiap 2 jam sekali dikeluarkan, tapi malah enggak, mata saya dibiarkan terbuka gitu aja, dan enggak dikeluarkan sama sekali dari inkubator itu. Kalau ngeluarinnya hanya pas jam saatnya ibu-ibu memberi ASI pada anaknya itu, jam 6 sama jam 2 siang kalau nggak salah dulu. Terus habis itu nggak dikeluarin lagi gitu. Kalau sekarang kan ditutup pakai lakban, terus setiap 2 jam sekali dikeluarkan. Kalau dulu pas baru-barunya enggak gitu. Terus habis itu dirawat selama 40 hari. Saya sempat koma, sempat kritis, sempat mau meninggal, tapi ada teman ya tetangga dari mama saya yang rumahnya daerah Polan Harjo, daerah Merisan Polan Harjo, itu wis pokoknya tenang aja, nanti oksigennya tak hutang-hutangkan dulu. Tetangga saya kerja di rumah sakit RSUD Tirtonegoro Klaten situ sebagai perawat, namanya Bu Ketri. Nah, itu Bu Ketri yang sekarang berdomisili di Desa Jonggerangan Klaten. Nah, itu Klaten Utara itu. Terus setelah 40 hari pulang, terus dibuatkan kayak kotaan lagi gitu, kayak kayu, terus ya dilampu lagi. Terus habis itu ke umur 3 bulan
kok dicoba dilambai-lambaikan pakai tangan sama mama almarhum kok nggak ngerespon, nggak ngikuti arahnya, terus kok dikasih mainan kertas kok hanya disobek-sobek. Waduh, ini gimana ini? Terus habis itu ada tetangga saya yang sudah lama mengajar di SLB daerah Solo, pokoknya SLBC yang tunagreta itu, menyarankan, bilangnya gini, Mbak, ini kayaknya matanya kok bermasalah ya, itu nanti dibawa ke rumah sakit Tegalioso lagi, ke RSUD Suradi Tirtonegoro lagi, dikontrolkan. Oh ya, tak coba bawa sana. Terus dicoba ke sana, terus dikontrolkan, ketemu dokter Popi. Dokter Popi itu bilang memang matanya sudah begini gara-gara kelamaan di inkubator. Ya ini nanti kalau sekolah nggak di sekolah umum, di SLB AAT sana yang di Truno dekat SMA 2 nanti. Tapi ya ini dilihat dulu perkembangannya sampai bisa jalan, sampai umur coba 11 bulan bagaimana. Terus di situ yang ketahuan lagi pas mau belajar merambat jalan, kok dilambai-lambaikan lagi kok enggak respon. Terus dibawa ke rumah sakit Yap Jogja yang khusus mata, itu dekatnya Pantai Rapih kalau nggak salah itu. Di sana mau ketemu dokternya antri, nggak bisa. Terus diulangi lagi ketemu sama dokter Yanto kalau nggak salah namanya dulu, kalau masih ingat dok itu. Habis itu ketemu dokternya, terus bilang diperiksa, dokternya bilang, wah ini memang tidak bisa Pak, ini harus operasi, retinanya sudah mengering gara-gara kelamaan di sinar dulu. Nah terus bapak saya bilang, wah dok, kalau operasi berapa ya biayanya? Satu mata 20 juta. Lah bapak saya nanteng lagi, lah kalau 20 juta itu kira-kira berhasil apa enggak ya dok? Dokternya terus bilang, wah kalau masalah itu saya angkat tangan Pak. Nah, kalau dioperasi juga nanti hasilnya sama saja, ya nggak berhasil. Daripada uangnya diambil-ambilkan buat operasi, mending buat biaya adiknya kalau udah besar besok sekolah, dan ya pokoknya sekolah adiknya gitu. Terus kurang puas lagi, tetangga saya namanya Pak Nyoto dapat istri orang Wonogiri. Aku katanya ada kabar kalau di Wonogiri itu ada anak ajaib yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, terus habis itu bilang ke bapak saya, Mas Hartono, kayak cepet mangkato neng Wonogiri sesuk, sok minggu anak ajaib wis pindah. Terus habis itu berangkat sama mama, sama mbah, sama bapak, sama Mas Nunung juga ikut. Waktu itu umur 9 masuk 10 tahun itu waktu itu. Terus
berangkat rame-rame naik bis ke Wonogiri. Sampai sana Jatisrono sana, namanya swalayan apa ya, lupa itu. Terus kayak di jampe-jampe gitu, pakai air aqua gitu, dikasih doa-doa. Terus setelah selesai pulang nanti mintanya air aquanya suruh minumin setiap jam 6 pagi sama jam 4 sore kalau nggak salah itu. Tapi ya nggak berhasil juga. Nah, yang bikin mama almarhum saya kecewa itu kok dibilangin Mas Hartono kayak mangkato minggu pindah. Nah, ternyata kok cuman pindah di Delanggu. Wah, cuman deket dari rumah di Swalayan Cempaka itu yang dimiliki sama Bapak Haji Sunarto M.Hum itu, yang punya bis Jayaputra itu, yang dulu mau nyalon Bupati Klaten itu, sama yang punya Hotel Galuh itu kalah itu. Terus ya kecewanya itu, wah ternyata kok cuman pindah di situ, tahu gitu ke situ aja. Wah, ngabis-ngabisin uang ke Wonogiri. Terus habis itu berapa minggu gitu, tetangga saya namanya Pak G itu sudah almarhum. Dia juga mengalami difabel kaki. Waktu itu menyarankan sama bapak saya, Mas Hartono, aku itu punya kenalan di Surabaya, Cina. Dia kerja di Simse, namanya Simse Susanto, Simse Sukamto apa Susanto gitu. Pokoknya itu buat berobat Pak Gus Dur juga dulu, Simse Susanto, di Ngambengan dekat Tanjung Perak Surabaya sana, dekat pelabuhan. Tak nak mau Mas Hartono tak kasih alamatnya sama nomor telepon rumahnya. Nah terus ya mau, yang penting anak saya bisa sembuh. Besok tak berangkat ke sana. Terus habis itu bilang ke mama almarhum, gimana mak, ini ya Pak G menyarankan kalau coba dibawa ke Simse Susanto yang ada di Surabaya itu gimana? Ya coba saja Pak gitu. Coba besok berangkat ke sana. Nah, terus habis itu besoknya berangkat, harinya nggak tahu hari apa ya, lupa. Terus jam 11 malam waktu itu berangkat ke Surabaya naik bis, ngadang apa, nyegat, bahasa Indonesianya nyegat itu apa ya, wah pokoknya nyegat dari lampu merah Pasar Delanggu itu, berangkat ke Surabaya. Nyampe sana subuh di terminal dulu, terminalnya Purabaya Surabaya itu. Nah, sekarang Bungurasih itu. Terus berangkat naik koper bis kota ke Ngambengan. Terus nyampe Ngambengan turun, terus ke Simse-nya naik becak. Terus nyampe sana ketemu sama engkohnya itu, terus dikasih resepnya. Sampai rumah diminumkan, kalau habis bapak ke sana ke Surabaya, kalau habis ke Surabaya gitu obatnya, pokoknya 5 kali ngambil apa berapa kok.
nggak sembuh juga ya. Terus habis itu wah, pasrah aja, udah nggak ada hasilnya gitu. Nah itu satu obatnya mahal, itu 100 berapa gitu, dulu lupa. Terus mentok di situ. Udah nggak diobatin kemana-mana lagi begitu. Dulu itu juga yang jadi korbannya itu juga banyak, itu teman-teman, ada Rahma juga, terus ada Koim, teman sekolah saya di SMP AIAT Klaten itu. Terus ada Mas Yusuf Arianto juga jadi korbannya, itu kesalahan medis di, nggak tahu ya kalau di rumah sakit lain, kalau wilayah Klaten ya di RSUD Surajito Negoro semua begitu, yang Kalioso itu semua lulusan dari situ. Tapi alhamdulillahnya sekarang inkubator itu bayi-bayinya udah ditutup sama lakban semua. Kalau dimasukin inkubator 1 jam atau 2 jam sekali dikeluarkan. Itu alhamdulillah ada kemajuan. Moga-moga nggak terulang lagi kesalahan medis seperti itu, gara-gara di inkubator nggak ditutup mata jadi taruhannya. Itu moga-moga nggak terulang lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila topik wal hidayah, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 20. Potret foto. Hentikan. Ketuk 2 kali.